baru dia masuk ke objek cost. Seperti itu. Oke, ada di gambar 8.2. Sekarang tahap dalam mengembangkan ABC. Kalau kita mau menggunakan ABC, pertama kita harus mengidentifikasi sumber cost dan kegiatannya. Caranya yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen dan catatan sebelumnya, mengumpulkan data tambahan menggunakan kuesioner, observasi atau wawancara. Itu untuk mengidentifikasi sumber cost. Yang kedua, menempatkan sumber cost ke aktivitas. Setelah kita dapat informasi mengenai sumber cost ini kita tempatkan ke aktivitas apa saja yang berhubungan dengan sumber cost ini, dengan cara penelusuran secara langsung untuk mengukur penggunaan aktual dari sumber daya dalam kegiatan. Yang ketiga, menempatkan cost aktivitas ke objek cost. Setelah tadi tahu cost aktivitasnya di mana saja, di kegiatan apa saja, setelah itu kita masukkan ke objek cost. Objek cost ini adalah produk atau jasa. Di hasilnya seperti apa? Itu aktivitas penggerak bisa kita sebut juga dengan cost aktivitas. Keunggulan dalam menggunakan ABC, yang pertama memberikan informasi pengukuran laba yang lebih baik karena lebih akurat dan informatif. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan proses. Yang keempat, estimasi cost. Yang kelima, menyediakan data tentang kapasitas cost yang digunakan. Oke. Selain itu, ada keterbatasan saat kita menggunakan ABC karena beberapa cost membutuhkan alokasi dari departemen dan produk berdasarkan pengukuran yang berubah-ubah. Cost produk yang diidentifikasi oleh sistem ABC tidak mencakup seluruh cost yang terkait dengan produk. Dan sistem ABC membutuhkan waktu dan cost yang cukup besar untuk mengembangkan dan mengimplementasikannya. Ini ada di modul halaman 8.10. Silakan dibaca-baca lagi, teman-teman. Nah, sekarang perbandingan antara VBC dan ABC. Ini semuanya karena perbandingannya atau ilustrasinya panjang sekali, tidak saya masukkan ke dalam PowerPoint. Teman-teman silakan lihat di buku atau di modul halaman 8.10. Kalau sekarang belum bisa lihat, saya ceritain. Jadi saya bacakan saja. Pada tabel pertama ini ada data kedua produk, yaitu AW dan SZ. Kalau kita melakukan perhitungan VBC, dengan perhitungan VBC kita hanya, kan tadi kalau VBC overheadnya kita masukkan ke dalam departemen, aktivitas departemen. Jadi kita melakukan perhitungan VBC dengan menjumlahkan total overhead dengan total jam kerja langsung. Oke. Bukan menjumlahkan. Total overhead dibagi dengan jam kerja langsung. Jadi tarif overhead per jam kerjanya adalah 155. Kan ceritanya dia perusahaan mempunyai anggaran 31 juta dengan dasar 200.000 jam kerja. Berarti overheadnya kita cari per jam kerjanya berapa.
Oke. Kalau 31.200.000 jam kerja, maka per 1 jamnya atau per jam kerjanya adalah 31 juta dibagi 200.000 jam sama dengan 155 per jam. Itu. Oke. Kemudian alokasi overhead pabrik ke tiap produk sebesar, yang pertama total overhead yang dibebankan, yaitu di sini tertulis 7.750. Dari mana? Dari 50.000 jam dikali dengan 155 per jamnya. Oke. Itu untuk si AW. Untuk si SZ juga perhitungannya sama. Dia 2000 sebentar. Dia jamnya adalah 150 jam dikali 155. Dia membutuhkan 150.000 jam, dan setiap jamnya tadi kita sudah hitung 155 rupiah. Maka 150.000 jam dikalikan 155 rupiah menjadi 23.250. Oke. Unit yang diproduksi untuk si AW adalah 10.000, sedangkan untuk si SZ adalah 40.000. Oleh karena itu overhead pabrik per unitnya tinggal dibagi saja. 7 juta sekian dibagi 10.000, kemudian 23 sekian dibagi 40.000. Hasilnya untuk overhead pabrik per unitnya AW saja adalah 775, sedangkan SZ 581,25. Oke. Maka harga jual, maka analisis laba per unit yang akan diperoleh perusahaan jika menggunakan sistem VBC adalah, yang pertama harga jualnya si AW 5.000, sedangkan SZ 2.500. Overhead pabrik cost utamanya 2.000 dan 800. Bisa dilihat di halaman 8.10 untuk data awalnya. Kemudian overhead pabriknya kan berarti, kalau overhead kan biayanya berarti menambahkan biaya produksi, yaitu 775, sehingga total costnya 2.775. Oleh karena itu labanya adalah 5.000 dikurangi 2.775 sama dengan 2.225. Ini adalah laba untuk si AW. Untuk si SZ juga sama caranya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Jadi kalau VBC pertama, dia diketahui overhead keseluruhan. Overhead keseluruhan ini dibagi dengan jam kerja secara keseluruhan juga, hasilnya berapa. Nanti ketemu tarif overhead per jam. Per jamnya ini kemudian kita bagi, tadi kan keseluruhan, sekarang kita bagi antara divisi A dan divisi B. Divisi A membutuhkan berapa jam kerja. Ternyata divisi A memerlukan 50 jam kerja, 50.000 jam kerja. Tinggal saja dikalikan dengan harga overheadnya, biaya overheadnya per jam kerja tadi yang sudah kita hitung sebelumnya.